dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu, aku sangka menemukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengenal hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengajak hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengajak hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengajak hadirmu dalam hidupku, mengajak hadirmu dalam hidupku. Mari teman-teman kita satukan hati dalam untuk membuka sesi pada malam hari ini. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita tenangkan hati, kita
renungkan segala kebaikan Tuhan yang boleh kita terima pada hari ini, sehingga kita semua hari ini bisa berkumpul dengan teman-teman dari berbagai negara, nggak cuma di Indonesia aja. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang boleh kami terima pada hari ini Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul, bersekutu, walaupun kami hanya tinggal di rumah masing-masing Tuhan, tapi Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk sekali lagi bersatu dalam nama-Mu, dalam persekutuan panen ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur kalau boleh Kau undang banyak teman-teman kami dari berbagai negara lainnya juga Tuhan. Kau juga memberikan kesempatan kami untuk bisa belajar dari Diakon Adi yang sedang melanjutkan studinya di Roma Tuhan. Kami mau bersyukur atas segala kebaikan-Mu, karena melalui pandemi ini justru malah mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan. Kami mau mohon ampun jika banyak hal yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini masih ada yang gak berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Kami mau secara rendah hati memohon Engkau agar terus mengkoreksi diri kami, mengkoreksi hati kami, sehingga kami pada akhirnya boleh semakin tumbuh, semakin baik, dan menjadi pribadi yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan malam hari ini ya Tuhan, berkati Diakon Adi yang akan membawakan sesi pada malam hari ini Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menuntun segala yang keluar dari mulut dan lidahnya Diakon Adi ya Tuhan, biar apa yang dia tanamkan pada malam hari ini boleh berkenan di hati-Mu, sehingga jatuh dalam hati kami masing-masing, jatuh dalam hati kami yang tersubur, sehingga kami boleh akhirnya berbuah demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Jangan biarkan Tuhan hidup kami sia-sia di dalam nama-Mu. Doa dan dari sempurna ini Tuhan kami mau satukan melalui perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you Ate. Thank you. Thank you juga. Terima kasih juga buat tim PW semuanya. Oke, hari ini sebenarnya kita akan ngebahas salah satu ayat dari Alkitab, yaitu dari 1 Korintus 12 ayat 31. Dan kita akan berusaha untuk memahami juga tentang hal mengejar, meraih, dan menggapai. Mungkin nanti akan dijelaskan konteksnya dengan lebih terstruktur dan akan lebih jelas juga nanti sama pembicara kita. Nah, sekarang pasti kan udah pada nggak sabar nih ya, siapa sih pembicaranya? Kakak yang satu ini mengudara dari Roma, terbang jauh-jauh ke Roma. Kakak ini sebenarnya asli Cengkareng ya Kak ya. Nanti mungkin boleh dilengkapin lagi dengan biodata terstrukturnya. Ya. Kuliah di Perth, mengambil seminari di Melbourne, dan sekarang lagi melanjutkan studi teologi di Roma. Jadi selamat malam buat teman-teman dan selamat siang buat Kak Adi. Aku panggilnya kakak aja ya, soalnya ternyata kamu muda ya. Mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan ya, yang lebih mengarah ke topik kita. Selanjutnya langsung aja, nggak lama-lama lagi, saya panggilkan Diakon Adi Indra. Silahkan Diakon Adi. Terima kasih, Marsha dan teman-teman. Actually ini gue jam 3 sore, jadi ya siang menjelang sore. Thank you buat yang udah tune in, soalnya kan udah agak malam ya. Jakarta jam 8 ya berarti ya. Dan Perth lebih malam lagi, jam 9 kan. Iya, beberapa minggu lalu gue sempat ngobrol-ngobrol sama Biondi, dan kalau misalnya adik gue ada di sini juga, dia juga tahu, maksudnya ada satu pembicara apa ya namanya, pembicara Mudika gitu lah, Om Steve, yang bilang di dunia ini nggak ada yang kebetulan, karena semuanya ada di dalam rencana Tuhan gitu. Jadi waktu kita ngobrol-ngobrol gitu, terus ya lumayan lama juga sih. Abis itu inilah muncullah ide-ide gitu, dan puji Tuhan hari ini kita ada kesempatan untuk ketemu lagi, even though online. Dan tapi yang katanya
siapa tadi yang bawain doa pembukaan? Sorry ya, Michael ya. Siapa tadi? Dia bilang, karena maksudnya karena ada pandemi ini malah kita jadi connected gitu, walaupun kita di ya belahan dunia yang berbeda, actually. Sedikit tentang gue aja, tadi udah bicarakan sama Marsha. Ini maaf ya kalau gue seret-seret ya, soalnya kadang-kadang koneksinya suka nggak bener sama. Selain itu juga, kadang-kadang gue kalau ngomong di depan kamera tuh lebih nervous daripada ngomong di depan orang gitu. Gue nggak tahu kenapa sih. Trauma kali ya sama online learning di beberapa bulan belakangan ini. Cuma ya gue dari paroki Trinitas di Cengkareng, habis itu pindah ke Perth, bukan untuk kuliah, terus gue merasa terpanggil untuk menjadi imam, pergi ke Melbourne untuk jadi seminari, and then ya ketemu teman-teman dari Mudika Melbourne gitu di sana, Biondi termasuk, ada Jessica juga, dan mungkin ada yang lain juga di sini. Terus habis itu uskup gue memutuskan supaya gue belajar lebih lanjut, belajar postgrad di Roma. Sekarang gue tahun kelima, ngambil hukum gereja, ngambil canon law. Itu juga disuruh sih, jadi gue nurut aja gitu. Soalnya kalau misalnya hidup udah di seminari, atau mungkin teman-teman juga tahu ada yang jadi suster atau jadi bruder gitu, istilahnya ya hidup udah diatur gitu, jadi kayak ya udah nurut aja gitu mau kemana-mana. Oke. Topik hari ini gue mikirnya apa ya, terinspirasi dari seorang Romo juga, dari teman-teman gue yang ada di Amerika. Gue di sini waktu itu gue baru aja selesai dari seminari North American College, jadi gue ada beberapa teman itu bilang gitu, apa namanya, di Instagramnya dia gitu ya, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Terus gue langsung kayak lumayan apa ya, intrik lah, kayak lumayan penasaran gitu. Biasanya kita kalau misalnya gue pribadi sih waktu itu kayak oh iya kayaknya pernah dengar, cuma kok apa sih konteksnya gitu kan nggak tahu ya. Terus habis itu ya gue balik lagi ke surat Rasul Paulus kepada Korintus, dan ternyata itu ada cuma sebagian setengahnya doang, setengah di belakangnya doang. Di depannya itu masih ada lagi, itu berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Terus gue bawa dalam doa, gue tanya Biondi juga, tolong doain segala macem. Dan terpikirlah ide, kayaknya Tuhan kasih ide untuk ini yang terrefleksi dari judul gitu, mengejar, meraih, menggapai. Soalnya kan kalau teman-teman yang dari panen kan katanya ada fase ya dari itu kalian, apa maksudnya program kalian gitu. Sekarang maksudnya dari rute, terus growing, terus sekarang fruitful gitu. Terus gue mikirnya, kalau orang mendengar kata fruitful, itu kan biasanya mendengar tentang sesuatu yang menghasilkan gitu ya. Memanen lah gitu istilahnya kan, maksudnya udah go through stages gitu segala macam. Tapi gue kepikiran gitu, oke gitu ya, lagi berbuah, berkembang, memetik gitu, memanen. Tapi kapan kita mau berhentinya gitu? Kalau misalnya udah memanen, habis ini mau ngapain? Mau kemana lagi gitu kan? Maksudnya udah numbuh, oke gitu, udah berakar dalam Kristus, habis itu mau kemana lagi? Itu pertanyaan yang open ended kan? Habis itu target gitu, kapan puasnya gitu, memanen seberapa banyak gitu kan? Terus lah itu balik lagi ke 1 Korintus 12:31 gitu. Berusaha memperoleh karunia-karunia yang paling utama, tapi masih ada lagi yang lebih utama. Jadi kayak maksudnya langsung gue merasanya gitu kayaknya penting untuk mengeksplor ayat ini gitu ya. Jadi sore ini, kalau misalnya kita berusaha membahas secuil aja dari firman Tuhan gitu, itu kayaknya nggak bakal habis gitu. Mau dibikin retret 1 minggu juga nggak bakal habis. Jadi fokus kita, kalau boleh gue propose hari ini, fokus kita tuh ada dua kata, dua frase lah gitu. Kalau di dalam bahasa Yunani, di mana Injil ini tertulis, cuma ada 2 kata, yaitu berusahalah, sama yang lebih utama. Yang lebih utama itu di dalam di scripture itu cuma 1 kata. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Oke.
mengejar gitu ya, mengejar, meraih, menggapai gitu. Kok kayak nama reality show gitu ya, gue pikir-pikir. Tapi itu kan yang kayak kita alami di dalam hidup ini, apalagi sekarang itu yang udah kerja, yang kuliah, yang atau yang maksudnya yang kita yang masih hidup di dunia ini gitu ya, kan sering lah mendengar gitu, oh kejar target, atau meraih yang dicita-citakan, atau menggapai mimpi segala macam. Terus gue berusaha mencari gitu, arti kata-katanya itu sebenarnya apa. Jadi gue waktu itu ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, udah lama nggak buka, online maksudnya. Ya itu, intinya adalah berusaha keras, mencapai, memperoleh dengan susah payah, mengulurkan tangan, hendak mencapai. Jadi ada faktor fisiknya juga, ada aspek fisik, kayak misalnya menggapai sesuatu gitu yang ada di meja, atau misalnya menggapai mimpi gitu. Jadi ada dua aspek gitu, aspek spiritual, aspek rohani, sama aspek fisik. Dan kita tahu Santo Paulus tuh suka membahas hal-hal penting gitu, hal-hal tentang Kristus dengan ilustrasi-ilustrasi yang fisik, kayak misalnya, jika engkau atlet gitu, maksudnya berlatihlah dengan kuat apa segala macam, mencapai mahkota kemuliaan gitu kan kalau nggak salah ya di surat kepada umat Filipi. Jadi kata berusaha ini menurut gua dan dari hasil research dan doa segala macam. Jadi kalau misalnya nanti mungkin di akhir kalau misalnya diskusi teman-teman mau ada yang ngasih input atau yang udah pernah baca, bisa kasih input juga gitu. Soalnya gue juga bukan spesialis gitu, scripture jadi, tapi gue berusaha research. Yang pertama, kata-kata berusaha itu strive dalam bahasa Inggris, bahasa Yunani-nya zelouste. Bayangin aja itu kayak di dalam bahasa Yunani itu zelouste gitu ya, zelouste gitu. Kalian kalau ngelihat kata itu atau dengar gitu ya, zealous dalam bahasa Inggris kan zeal, semangat gitu, zealous gitu. Oh, gue zealous untuk melayani di gereja gitu ya, zealous. Atau juga jealous, itu juga diderive dari kata itu, dari bahasa Yunani yang sama, zelouste, verbnya. Jadi kayak jealous yang kayak, oh gue panas nih, si orang ini ternyata udah naik level rohaninya misalnya gitu kan. Kita kan suka kadang-kadang namanya juga fallen human nature ya, suka ngebanding-bandingin diri sendiri sama orang lain. Atau gampang lah, yang gampang gitu, anak SD gitu, oh jealous dia punya sesuatu yang baru atau segala macam. Jadi Santo Paulus ini begitu menggunakan kata ini gitu ya, yang di bahasa Indonesia dijadikan makna berusahalah. Kenapa gitu? Kalau teman-teman pernah baca, mungkin ini sih akan lebih baik gitu kalau misalnya habis ini mungkin ya pelan-pelan baca lagi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Soalnya situasinya itu lumayan kacau ya di Korintus pada saat itu ya. Ada orang yang ya macam-macam lah, tindakan yang nggak bermoral, menyembah Allah lain dan dan Santo Paulus itu sempat kayak lumayan kesel gitu. Dan di pasal 12 ini gitu membahas tentang macam-macam karunia kan. Tapi kita lihat gitu, ada macam-macam karunia dalam gereja, dan Santo Paulus bilang, again, dia pakai ilustrasi tubuh manusia ya. Misalnya mata jealous sama tangan gitu. Kayak gitu, maksudnya kayak ada aja gesekan atau konflik gitu ya di dalam gereja, bahkan di dalam orang-orang Kristen, orang-orang Kristiani, komunitas pada saat itu juga masih ada gesekan gitu kan. Tapi Santo Paulus itu, again, makanya namanya juga sabda Tuhan ya, maksudnya nggak bisa habis gitu kalau misalnya kita mau telah terus. Kata yang dia pakai itu, yaitu bercabang dua gitu. Ada satu yang zealous, yang bersemangat, ada satu yang cemburu gitu, jealous. Dan kita lumayan udah ngerasain nih, oh, oke gitu ya. Dan Rasul Paulus memakai kata yang sama untuk bukan ngomelin ya, kayak ngingetin gitu umat-umat di Korintus. Ada satu hal yang menarik lagi, gue tuh demen banget sama etimologi ya, jadi asal-usul kata gitu. Zealous itu, yang tadi itu, zelouste itu katanya
kalau menurut kamus ya. Aslinya itu, kata itu muncul gara-gara orang meniru suara air mendidih. Gue juga nggak tahu kenapa air mendidih jadi suaranya kayak jealous gitu, enggak, gue juga nggak tahu ya. Pokoknya tapi maksudnya menurut orang Yunani pada saat itu, kalau misal air mendidih, kan gelembung-gelembung gitu ya, itu suara itu akhirnya emang melahirkan kata si Zelouste ini. Jadi, again, dari physical object yang kita lihat sehari-hari, kita amatin sehari-hari, langsung ngingetin kita pada sesuatu yang, oh iya ya, kita juga mengalami di dalam batin gitu. Jadi, ya itu, yang panas lah, yang kayak, apa sih, yang termotivasi gitu dengan intens segala macam. Kata zeal ini, zelos. Zelouste, dan pokoknya derive dari verb yang sama gitu. Oke. Santo Paulus tetap pakai kata itu gitu ya. Tapi dalam bahasa Indonesia dipakai kata berusahalah gitu. Berusaha, kalau misalnya kita dengar kata berusaha ya ingatnya ya bekerja kan, kayak bekerja keras gitu untuk mencapai sesuatu. Tapi kalau kita lihat lagi di Alkitab, di Injil, especially di Perjanjian Baru, Tuhan juga meminta kita untuk bekerja loh. Maksudnya bekerja di kebun anggur misalnya gitu kan. Yesus juga nyuruh Santo Petrus untuk lebih dalam lagi ke tengah gitu, untuk berusaha ngambil bekerja keras untuk supaya dapetin ikan lagi gitu misalnya. Soalnya bekerja itu Tuhan udah taruh gitu ya, istilahnya di dalam DNA kita itu untuk bekerja. Kayak di Katekismus Gereja Katolik juga nomor 2428 kalau kalian mau lihat, itu membahas tentang bekerja gitu, tentang bekerja something yang kita udah ada di dalam sini, udah ada potensial, terus untuk diaktualisasikan gitu. Jadi kadang-kadang kan kalian mungkin pernah dengar juga kalau misalnya orang yang, misalnya sayang sekali gitu kalau misalnya orang yang nggak ada kerjaan gitu kan ya misalnya, atau baru dipecat atau bagaimana gitu kan, kayak ada satu hasrat gitu ya. Again mungkin yang, gue tuh pengen melakukan sesuatu gitu. Kalau misalnya nganggur lama-lama juga, kita bakal jadi restless kan. Kalau nganggur dikit aja gitu. Ya istirahat sih istirahat ya. Tapi maksudnya kalau di dalam DNA kita tuh, kita sudah, Tuhan taruh gitu. Dan di Katekisme bilang itu, di dalam, nature kita tuh ada gitu dorongan untuk bekerja. Jadi untuk berusaha itu bukan sesuatu yang nggak mungkin gitu kan, berusaha. Yang lebih amazing lagi gitu, maksudnya Tuhan Yesus aja dulu bekerja gitu kan, dia membantu Santo Yosef gitu, untuk dia kan, Yesus adalah seorang tukang kayu, Yesus yang membawa salib, dia juga berusaha gitu membawa salib, physically dia bawa itu, dia panggul itu salib kan ke Kalvari gitu. Jadi kita mikir, Tuhan udah bikin kita supaya bisa bekerja, dan begitu Yesus menjadi manusia gitu, second person of the Trinity became man, dia juga bekerja gitu seperti kita gitu, nggak menge-share hal yang sama gitu, yaitu manusia tuh bekerja dan berusaha gitu. Santo Paulus lagi di surat yang ke jemaat yang di Filipi 2:12, mungkin ada yang bisa bantu baca gitu. Filipi 2 ayat 12. Ini gimana ngunjuk tangannya ya, nggak bisa ya. Mungkin bisa lapor ke kakak Biondi atau kakak Marsha gitu. Atau ada yang mau baca. Filipi 2:12 ya? Tolong ya. Oke. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Thank you. Vicky ya? Iya. Okay. Thank you. Jadi, ya itu gitu, dalam sisi rohani juga, berusaha itu penting gitu kan ya. Kan,
maaf gitu, bukan bermaksud mendiskreditkan teman-teman dari denominasi tertentu, tapi kadang-kadang mungkin kita juga pernah dengar gitu. Oh ya nggak apa-apa lah, asal percaya aja. Yang penting, itu benar menurut gue ya, percaya. Itu dalam nama Yesus itu nomor 1. Tapi apa yang terkandung dalam kata percaya itu gitu? Kalau misalnya cuma ngomong doang, ya kayaknya kok gimana ya kalau misalnya kita melihat hubungan dengan Yesus itu sebagai sesuatu yang penting, kalau kita cuma leha-leha di kursi gitu istilahnya, tanpa ada niatan untuk, oke Tuhan, tolong dong, gue mau nih ada relationship yang lebih dalam lagi sama lu gitu. Tanpa ada itu, Tuhan juga nggak mau maksa gitu. Jadi menurut gue, berusaha di dalam arti rohani, itu juga nggak kalah penting gitu ya. Bahkan, tadi kayak yang Vicky udah baca gitu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Istilahnya apa ya? Bukannya cuma ya udah deh, gue hari ini doanya tanda salib aja gitu, habis itu gue udah deh, centang gitu. Hari ini udah doa gitu ya, istilah kasarnya gitu. Lebih dari itu gitu. Ini apalagi nih, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kalau nggak dilihat orang, itu lebih penting. Dan makanya Yesus juga bilang, masuk ke kamar, doa, tutup pintu, yang ngelihat cuma Bapamu yang di surga gitu. Jadi ada aspek dari kita juga ada respons. Jadi kalau Tuhan udah memberikan kita hidup, memberikan kita iman, dari kita dibaptis gitu, kita udah diinkorporasi ke dalam tubuh Kristus, ya respons kita ya itu dengan hidup kita berusaha dengan dengan takut dan gentar. Tapi ini juga harus hati-hati loh ya. Nanti akan dibahas, nanti akan coba kita bahas di conclusion gitu. Soalnya ada bahayanya juga dan bisa disalah dimengerti. Dan ya itu ntar itu buat bagian yang selanjutnya gitu. Sebentar, ini time check dulu. Gue udah berapa lama ini yang ngoceh ya? Sorry, takut kelamaan. Enggak. Masih bisa terus lanjut aja di akun apa-apa. 3 hari lagi ya. Nanti aku kasih red flag kalau ada. Iya, tolong dikasih papan. Iya. Oke. Tadi sampai mana kita? Oke. Jadi, oke deh. Kadang-kadang kita kan mikir gitu ya. Oke, berusaha. Tapi bagaimana gitu? Kayaknya contoh-contoh yang tadi diberikan terlalu abstrak. Oke, merespon ke Tuhan ya bagaimana? Ini juga waktu itu gue lupa ini ngomong sama Bionde atau sama teman gue yang lain ya. Cuma kita sempat membahas bagaimana cara kita hal-hal praktis gitu ya. Santo Thomas Aquinas bilang salah satu hal yang pokoknya dia kan pujangga gereja yang udah top lah. Bahkan salah satu paus bilang di zaman yang dulu, gue lupa paus mana, pokoknya bilang kalau yang mau belajar teologi itu harus belajar Santo Thomas Aquinas. Anyway, dia tuh bilang gitu, tentang sesuatu yang namanya habitus, kebiasaan. Mungkin teman-teman pernah dengar, dulu ada chaplain kita di Perth, Romo Siri, dari Carmel, itu gue kagak ngerti dia ngomong apa dulu. Habitus, terus dia tuh yang dia cecerin. Jadi yang sekarang sorry ini agak aside gitu, yang diomongin Pope Francis sekarang gitu ya, jangan gosip, jangan apa, itu Romo Siri itu udah dari 7 tahun yang lalu dia udah ngomong itu gitu. Habitus baru dalam hidup gitu. Aduh, Romo saya nggak ngerti itu apa. Itu habit itu adalah, apa istilahnya ya, stable disposition, itu aja juga di katekisme, tapi gue lupa nomor berapa, stable, keinginan yang stabil gitu, untuk membantu kita, mengarahkan kita kepada Tuhan. Which is the fullness of goodness gitu. Jadi kebiasaan misalnya, dan Santo Thomas tuh kasih deskripsinya lumayan detail, lumayan rinci, tapi maksudnya salah satu hal yang kita bisa pikir aja misalnya ada kebiasaan untuk ya berdoa, misalnya kebiasaan untuk berbuat baik, kebiasaan untuk macam-macam lah, dan itu adalah karena kita manusia gitu, kita bukannya malaikat ya, kita juga ada physical aspect gitu, makanya yaitu atlet berusaha latihan kan, disiplin, ketat gitu, makan apa segala macam.
again, gue mau coba, gue mikir waktu itu si pembicara ini, Om Steve, dari paroki kita di Cengkareng bilang, oke, kalau misalnya kita makan sehari 3 kali, buat fisik, buat mental kita, buat rohani kita berdoa udah berapa banyak? Proporsional nggak? Gitu. Jadi itu kebiasaan, habit, yang mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut. Dan maksudnya nggak cukup cuma bilang, oke, gue sayang Tuhan, gitu. Udah, duduk aja habis itu, gitu. Bangun pagi, gitu, oke, gue mau membalas cinta kasih Tuhan, habis itu ya lupa, nggak ngapain. Itu malah jadi bahaya, gitu kan. Jadinya kayak cuma di bibir doang, di dalam hidup nggak dijalanin. Kalau kita bingung mau ngapain, ya kita minta sama Tuhan. Aduh Tuhan, ini nih, gue pengen ada kebiasaan baru yang lebih baik, yang bisa membawa aku kepada dirimu lebih dekat lagi. Pasti Tuhan akan kasih gitu. Walaupun in one shape or form, dia akan kasih gitu. Jadi habit itu menurut gue penting ya. Jadi bahkan juga habit untuk misalnya kalau misalnya bisa gitu ya untuk ya misalnya ya datang ke misa kalau sayang sekali nih, maksudnya kayak lagi momen ini lagi nggak bisa gitu, atau sakramen pengakuan dosa segala macam. Dan itu akan tujuannya adalah begitu kita kena sesuatu yang kan teman-teman lagi yang dipanen lagi masa ini nih ya menghasilkan gitu yang fase itu. Kalau misalnya kita kegoncang dikit gitu kan, kita langsung inget, oh iya ya, gue kan udah ada kebiasaan ini gitu. Gue udah berusaha nih untuk memaintain hubungan yang baik dengan Tuhan dengan kebiasaan-kebiasaan, habit-habit yang gue udah develop gitu. Jadi bukan berarti ini ya anti gagal ya, bukan. Itu akan misalnya kita bahas di kesimpulan itu. Maksudnya gagal juga tetap aja bisa gagal, namanya juga kita manusia gitu. Itu. Jadi oke, berusaha dengan apa? Dengan habit-habit yang baik, terutama yang mengarahkan kita ke Tuhan dan menjauhkan juga of course yang hal-hal yang nggak baik gitu. Misalnya kayak Pope Francis baru bilang kemarin hari Minggu ada nonton Angelus Address-nya Pope Francis, dia bilang gosip lebih bahaya daripada COVID-19 karena lu taruh gitu, terus habis itu lu lari gitu kan, kayak oh ya gue denger sih si ini begini. Lihat deh mobilnya baru segala macam bla 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 kan udahlah. Maksudnya itu bahaya dan again itu works the other ways gitu, maksudnya the other way around juga. Habit itu kan bisa jadi virtue, bisa kita nge-develop hal yang virtuous, atau juga bisa jadi vice, which is hal yang negatif gitu. Kalau kita kebiasaan ngegosip, ya lama-lama akan menjadi kebal, lama-lama kita nggak tahu lagi gitu, which is sangat disayangkan ya. Maksudnya udah nggak tahu lagi kalau dirinya sendiri itu salah gitu. Anyway, it's another topic lah. Pokoknya berusaha. Tapi hati-hati ada bahayanya juga. Oke. Tadi yang pertama udah berusahalah, zelouste dalam bahasa Yunani. Yang kedua, ekspresi lebih utama. Ini berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ini menarik nih. Tapi bentar ya minum dulu ya. Haus. Gak apa-apa, Diakon. Lagi summer, maaf. Terus lebih utama. Oke. Ini menarik juga nih. Oke, kita mulai dari itu ya, dari katanya tersebut ya. Kalian mungkin pernah dengar nih, atau mungkin familiar. Katanya adalah hyperbolen. Yang kalau ditranslate dalam bahasa Inggris, hyperbolic. Hyper, gue dengar kata hyper, gue langsung hyper, iya. Kalau kebanyakan makan coklat waktu kecil. Hyperbolen. Bahasa Yunaninya hyperbolen. Jadi itu ada 2 kata ya. Itu ditranslate di dalam Alkitab bahasa Indonesia, lebih utama. Dalam bahasa Inggris tuh more excellent, ya, which is kayaknya lebih kurang source-nya sama. Tapi kalau kita mendalami lagi kata tersebut, hyperbolen ini, ada 2 intinya, dari huper sama balo. Huper itu artinya lewat, jadi kayak
misalnya lu berdiri, terus di belakang lu ada orang, kayak itu lewat. Misalnya ada sesuatu yang dilempar, terus ngelewatin lu gitu ya. Hooper gitu, misalnya over gitu. Balo itu artinya lempar. Jadi, kalau, again, physical aspeknya dari kata bahasa Yunani ini, hyperbolen ini adalah, literally kalau lu ngelempar sesuatu, terus ngelewatin sesuatu. Mark gitu. Jadi ada patung, loncat gitu. Kalau di dalam, itu di dalam konteks fisik gitu ya. Kalau di dalam rohani itu adalah yaitu melewati gitu, melewati batas yang udah ada. Jadi teman-teman bisa lihat kan ya, maksudnya oh, iya nih, Santo Paulus pakai ini gitu ya. Dia bilang carilah karunia-karunia yang paling utama. Tapi udah itu masih ada yang lebih utama lagi. Oke. Dan ini menurut gue waktu itu ya, waktu dibawa dalam doa, apa namanya? Inilah kayak ini membuktikan gitu, maksudnya bahwa yang Tuhan kasih itu nggak tanggung-tanggung loh. Yang Tuhan kasih itu nggak pernah nanggung. Kayaknya konsep tanggung itu ya gue lumayan rada-rada apa ya, resah gitu dengan konsep nanggung. Kalau gue tuh, aduh ini maaf ini jadi terlalu pribadi sharingnya, tapi nggak terlalu pribadi lah. Gue tuh lumayan sensi kalau misalnya celana panjang gue tuh nanggung gitu loh. Yang kayak kelihatan, aduh itu gue, sorry ya, itu kayak nanggung sisa dikit gitu kan ya. Itu satu contohnya nanggung. Dua, kalau lu ngelihat, apalagi zaman sekolah ini ya, kenapa ya gue, di kepala gue yang isinya beginian tuh, memori zaman SD, SMP gitu ya. Yang kalau misalnya orang yang di kelas gitu, yang datang ke sekolahnya nanggung, apa kayak nggak greget gitu loh, kayak tulangnya aja nggak ada gitu kalau duduk di kelas gitu misalnya gitu ya. Itu menurut gue juga nanggung. Dan nanggung itu di dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus itu juga bilang, lu kalau mau panas, panas. Kalau mau dingin, dingin. Kalau nggak salah kan ya, pernah ada yang, aduh gue lupa ayat berapa. Kalau lu suam-suam kuku, itu akan gue lepeh dari mulut gue. Ada pernah denger nggak itu? Ya kan ya? Jadi konsep nanggung, abu-abu di tengah-tengah gitu, ya gue suka sih warna abu-abu, cuma kadang-kadang, aduh, kok kayaknya, aduh nggak greget banget gitu loh. Dan ini yang apa namanya, yang Tuhan nggak mau kasih yang nanggung. Tuhan mau kasihnya yang bener-bener bukan yang utama ya, tapi lebih utama gitu. Dan menurut gue itu kayak, wow, Tuhan tuh bener-bener, oke, kita sering ngomong itu Tuhan itu baik, Bapak itu baik. Ya, iya gitu, karena dia kita ngasih kita tuh nggak nanggung-nanggung. Oke. Ada dua konsep juga nih, kalau misalnya kita mau ngomong more excellent atau lebih utama, itu bukannya sekedar ini ya, misalnya ada satu cangkir gitu misalnya ya, terus lu isi air gitu, misalnya kita isi air sampai meluap-luap, itu juga melewati batasnya cangkir ini kan, yang kita kasih kan meluap gitu. Gue pernah lihat videonya, ada teman-teman pernah lihat apa sih, siapa yang namanya? Oh, Stephen Furtick, pastornya Elevation Church. Itu kalau nggak salah itu Stephen Furtick kalau nggak salah. Dia pernah ada ilustrasi kalau orang pegang ini terus dituang, gue nggak tahu itu apa ya, kayak model beras atau apa gitu. Jadi kalau Tuhan kasih tuh nggak tanggung-tanggung gitu, kayak benar-benar satu ember gitu dikasih dan ini pasti akan meluap. Ya dong, kalau misalnya kalau kita imagine gitu, kita coba nampung atau air lah atau apa. Dia pakai ilustrasi itu gitu. Dan of course Tuhan akan kasih kita lebih dari yang kita bayangkan. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa ngerasa, atau kita nggak bisa ngelihat, atau kita belum bisa ngelihat. Oke, satu itu yang dari kalau kita punya kontainer gitu ya. Tapi di satu sisi lain, kalau emang Tuhan kalau misalnya Santo Paulus bilang, ada jalan yang lebih utama lagi daripada karunia-karunia yang udah apa namanya luar biasa ini gitu ya. Mana nih karunia? Ya kayak bahasa roh misalnya, prophecy, ability to distinguish between spirits segala macam. Mungkin coba kita baca kali ya, jadi lebih ngena. Jadi dari 1 Korintus 12 ayat mulai dari ayat 8 deh, coba deh. 8 sampai 11. Ada yang bisa baca nggak?
1 Korintus 12, 8 sampai Sampai 11. 11 ya. Mm-mm. Korintus 12, oke. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Thank you. Jadi itu kan karunia-karunia tersebut gitu yang Santo Paulus bilang untuk membangun tubuh Kristus yang dikasih oleh Allah yang sama gitu, Allah Roh Kudus gitu, Bapa, Putra, Roh Kudus, satu Tuhan gitu kan ya. Itu satu gitu ya, karunia yang kita kasih, yang dikasih, dan Tuhan pilih gitu biasanya untuk sesuatu yang misalnya kita punya segini, atau misalnya kita tangannya lebih bisa nangkep atau bagaimana, tapi Tuhan akan tetap kasih gitu, yang biasanya lebih banyak. Tapi ada satu hal juga nih, aspek dari satu yang hiperbolen itu yang lebih utama, yaitu dari sisi manusia, relationship kita dengan manusia. Kalau kita dikasih karunia, itu kalau misalnya meluap-luapnya juga, menurut gue ya, kalau yang emang benar dari Tuhan, itu nggak akan ke kita sendiri doang. Itu akan menyebar ke orang-orang lain. Menyebar ke komunitas, menyebar ke masyarakat gitu ya. Maksudnya secara umum kalau kita bisa lihat, menyebar even ke seluruh negara, dunia, segala macam. Itu yang menurut gue perlu kita lihat juga gitu. Jadi melewati batas, keutamaan ini yang udah Tuhan kasih, ngelewatin bukan hanya kontainer kita, tapi juga melewatin diri kita sendiri ke orang lain gitu. Jadi bener-bener this is against the rule of kayak being possessive gitu, egois gitu. Enggak, Tuhan kasih karunia ini bukan untuk diri lu sendiri, tapi untuk orang lain. Dan eventually juga untuk diri lu sendiri, tapi maksudnya lebih utama ke orang lain. Which makes sense soalnya Tuhan kan Yesus memberikan satu ditanya gitu, apakah commandment yang paling utama itu apa? Yang mencintai Tuhan dan mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Jadi nggak mungkin hal-hal yang karunia-karunia yang kita udah dikasih ini untuk kita simpan sendiri gitu, karena itu ya bukan buat lo doang gitu istilahnya, tapi juga untuk orang lain, dan terutama untuk orang lain. Oke, udah ya gitu. Maksudnya itu dari kata itu lebih utama gitu ya, yang ngelewatin batas, yang ngelewatin yang melampaui diri kita sendiri gitu. Karena apakah yang Santo Paulus mau katakan gitu ya, apa nih gitu, kejar, dan aku akan menunjukkan jalan yang lebih utama lagi. Kalau teman-teman lihat di chapter selanjutnya, chapter 13, itu adalah menurut gue salah satu bacaan yang sering dipakai di kawinan gitu ya, tentang cinta kasih. Coba deh kita baca. Ada yang bisa baca lagi dari yang pasal 13 ayat 1 sama 2 aja deh. Bisa ada yang tolong nggak? Supaya kita keingat lagi. 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2 ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Makasih. Terus, yaudah jalan yang paling utama itu apa? Kayaknya ketebak gitu ya. Jalan yang paling utama itu adalah cinta kasih gitu. Dan maksudnya ayat ini, dan yang kita bahas malam ini, 1 Korintus 12:31 itu terakhir nutup dari bagian di mana Santo Paulus menjelaskan tentang karunia-karunia gitu ya. Tapi menurut, bener-bener ya, Santo Paulus itu menurut gue emang terurapi banget lah sebagai penulis scripture gitu. Dia buka dengan itu, dia tutup dengan tapi ada lagi yang lebih utama, dan dia kasih jawabannya gitu. Boom, itu cinta kasih. Jadi maksudnya nggak penting lah lu punya segala macam karunia-karunia ini, kalau lu nggak punya cinta kasih itu bener-bener nggak berguna. Kayak bener-bener nusuk sih. Jadi kalau misalnya kita nggak punya, oke gitu, misalnya kita ikut komunitas atau gimana, oke, kita merasa gitu ya, kita terpanggil gitu, ada sedikit, again, ada tadi si suara air mendidih itu gitu, si zeal itu di dalam diri kita. Tapi kalau itu tidak dimotivasi dengan cinta kasih, itu tuh Santo Paulus bilang udah kayak ya gong aja gitu, yang bunyi doang gitu, nggak ada bagus-bagusnya gitu. Walaupun yang ayat kedua gitu ya, walaupun 13 ayat 2, karunia untuk bernubuat loh, itu tuh lumayan heboh gitu ya. Bernubuat, mengetahui segala rahasia, tahu pengetahuan lagi. Kalau nggak punya cinta kasih, bahkan iman gitu, untuk mindahin gunung, tapi kalau nggak punya kasih tuh, aku sama sekali tidak berguna. Jadi Santo Paulus bilang, jalan yang paling utama itu, jawabannya adalah cinta kasih kan. Oke, cinta kasih. Yang kita sering dengar di kawinan-kawinan gitu ya, kadang-kadang dipakainya ini, terus gitu bacaannya. Ya emang bagus sih, bacaannya bagus. Cuma kadang-kadang kalau kita dengar kayak, apalagi dalam bahasa, menurut gue dalam bahasa Indonesia terjemahannya kita lebih bisa nangkap konsepnya, cinta kasih gitu, ada dua gitu ya, cinta kasih. Kalau dalam bahasa Inggris kan cuma love talk. Kalau misalnya di Greek, yang dipakai di bahasa Yunani, kalian pernah dengar mungkin ada tipe-tipenya kan ya, cinta kasih itu cinta gitu. Ini adalah ya agape gitu. Cinta kasih yang tidak termotivasi dari keinginan kita sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita mencintai seseorang, ini loh, kalau misalnya cinta gitu ya, mencintai seseorang atau mencintai donat itu sama, katanya sama gitu ya, cinta juga gitu. Kalau kita mencintai donat gitu misalnya ya, kenapa kita mencintai donat? Karena donat itu bisa memberikan, tapi jadi pengen donat. Ada gue bikin donat loh, by the way, sorry, iklan. Untuk mencintai donat itu, karena kita tahu nih, ini kita akan mengenyangkan kita sama rasanya itu akan, ada satu hal dari dalam diri kita yang bisa terpuaskan gitu kan. Oke. Itu donat. Kalau kita mencintai seseorang, walaupun nggak sempurna gitu, pasti ada sesuatu, ada dorongan yang bilang, nggak tahu kenapa, cuma kayaknya ini aja orangnya gitu. Atau misalnya, ini adalah jalan hidup yang mau gue pilih, dan kayaknya Tuhan tunjukin gitu. Jadi walaupun itu tidak sempurna ya, karena yang bisa mencintai sempurna sekarang tuh adalah cuma Tuhan gitu mencintai kita. Ada aspek di mana, gue mau rela mengorbankan diri deh demi orang ini atau demi jalan hidup yang gue pilih ini gitu. Jadi ada aspek pengorbanannya itu kalau cinta agape ya, cinta kasih yang paling tinggi ranknya gitu. Oke. Yesus mencintai kita dengan cinta kasih yang benar-benar yang paling sempurna ya. Karena Santo Yohanes bilang gitu, Tuhan adalah cinta kasih.
kalau misalnya Tuhan melihat kita gitu ya, apa untungnya Tuhan mencintai kita? Rasanya nggak ada ya. Kalau misalnya Tuhan itu udah paling sempurna, ngapain lagi dia repot-repot, dalam tanda kutip, repot-repot, ngirim anaknya yang tunggal untuk lahir lagi, jadi manusia, belajar lagi, jalan gitu, atau sampai disalib, repot-repot, sampai mati di kayu salib gitu. Itu repotnya udah to the max banget ya. Tanpa ada mengambil untung dari kita, karena Tuhan udah yang paling sempurna gitu. Ngapain lagi kalau dia ngambil, dia nggak udah perfect lah, nggak butuh apa-apa lagi gitu. Itulah cinta kasih sempurna. Makanya Santo Petrus bilang itu adalah jalan yang lebih utama lagi, yang kita nggak bisa bayangin. Karena di dalam hidup kita yang sekarang ini, kita mungkin menangkap, apa sih istilahnya, sparks-nya lah gitu, of this agape, tapi kita nggak bisa ngelihat keseluruhannya gitu, karena kita belum melihat Tuhan face to face. Jadi, kalau misalnya cinta kasih, oke, tapi cinta kasih itu apa gitu? Kadang-kadang di dunia ini, yang sekarang itu ya, konsep cinta kasih itu banyak yang disalah mengertikan atau banyak yang ditwist gitu. Untuk keegoisan, yang penting gue dapetin dia lah, apa biar dilihat orang gue, oh iya si ini bagaimana, atau yang penting gue berstatus gitu kan, ada kan termotivasi dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan, karena kita masih belum sempurna gitu. Jadi cinta kasih yang sesungguhnya ini apa ya, datangnya juga harus dari Tuhan gitu, kalau kita mau mencintai dengan setulus-tulusnya gitu. Again, kayak tadi gue bilang, walaupun kita nggak bisa mencintai itu, tapi kalau kita minta, Tuhan gue mau dong mencintai dengan kayak lu mencintai gue, walaupun kita tahu itu nggak mungkin di hidup yang sekarang ini, atau susah banget. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat para martir gitu ya, itu mereka kenapa tiba-tiba bisa bilang, oke, gue nggak mau ninggalin iman Kristiani gue, iman Katolik gue, walaupun sampai gue mati dibunuh gitu. Santo Petrus yang mau disalib terbalik demi Yesus gitu, yang dia ketemu sekali langsung kayak berasa, oh ya gue benar-benar disuruh, ini dia adalah Mesias gitu ya. Kenapa dia bisa mau mati gitu? Itu kapasitas mencintai dengan sampai titik kematian itu juga datangnya dari Tuhan gitu. Jadi makanya again, menurut gua, yang phrase yang dipakai Santo Paulus ini benar-benar tepat. Karena itu melewati pikiran kita, melewati keluar dari diri kita sendiri, beyond ourselves dalam dua aspek. Jadi untuk ke orang lain, atau dalam imajinasi kita juga, melewati imajinasi kita gitu. Karena I think again, Santo Paulus di surat kepada jemaat di Galatia, ini gue baca aja ya, soalnya cuma satu ayat. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi, kalau kita again berkaitan dengan ini gitu, menghasilkan gitu ya, kita udah masa melayani udah beberapa lama, ikut komunitas berapa lama, selalu ada yang jalan yang lebih utama lagi, itu untuk mencintai dengan lebih tulus dalam apapun aspek hidup kita gitu. Karena apa? Karena bukan kita yang ngerjain itu sebenarnya, karena Kristus sudah tinggal dalam kita dan kita mengizinkan dia untuk bekerja dengan enable kita untuk bisa mencintai tanpa syarat gitu, walaupun itu susah. Oke,
Jadi itu dua kata itu ya. Ini gue ada sedikit conclusion. Oke ya, timing oke ya kita. Oke. Sip. Jadi ya itulah tebak-tebakannya 1 Paulus gitu, jalan lebih utama lagi itu apa? Jawabannya ada di 1 Korintus 13. Tapi satu Paulus ngulang lagi nih di yang ayat 14, ada yang bisa baca nggak nih satu doang sih? 1 Korintus 14 ayat 1. 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nah itu, jadi bahasa, strukturnya yang dipakai juga sama bahasanya. Kata-kata yang dipakai sama Santo Paulus itu sama lagi tuh, zealous, like being zealous, being earnest, tentang hal-hal spiritual itu, terutama untuk bernubuat. Itu sama gitu ya, apa namanya, kayak penutupnya gitu, ada di 14 dan 1, jadi udah kayak sandwich gitu, di tengah-tengahnya itu ada Santo Paulus bilang, oke, ada jalan yang lebih utama, terus ada cinta kasih, terus ditutup dengan gaya bahasa yang hampir sama gitu, untuk mengingatkan gitu, oh ini loh yang harus kita kejar gitu, terutama untuk bernubuat. Maksudnya untuk bernubuat itu nanti itu ada penjelasan lagi lah. Tapi intinya maksudnya untuk memberikan apa ya, emphasis untuk cinta kasih itu. Di dalam cinta kasih Tuhan juga, di dalam surat-surat Paulus yang lainnya banyak dia berkata tentang buah-buah roh gitu kan. Cinta kasih, landasan untuk hidup, aku akan mengejar gitu, hal yang sudah dipersiapkan Tuhan, yang sudah mencintai aku dari sejak awal gitu. Jadi sebenarnya temanya ini udah tersebar di mana-mana, tapi karena di 1 Korintus ini, karena situasi pada saat itu di Korintus katanya lumayan agak kacau gitu, orang-orang pada macem-macem. Jadi Santo Paulus ini mau mengingatkan gitu, jangan lupa begini nih, kita ada sebenarnya cuma ada satu yang paling utama. Tadi di awal gue bilang sedikit tentang ada bahayanya kalau misalnya kita berusaha terus gitu, tanpa berusaha tok gitu ya. Karena dari zaman dulu itu ada satu heresi, maaf ini gue nggak belajar teologi di Indonesia, jadi heresi itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kayak kesalahan interpretasi dari ajaran Tuhan gitu, atau ajaran gereja, yang namanya Pelagianism. Atau ada yang pernah dengar plagianisme kali bahasa Indonesianya? Gue dulu demen loh pelajaran bahasa Indonesia, tapi suka ada yang menerjemahkan apa kata-kata gitu. Pokoknya Berapa nilai? lumayan dulu waktu gue SD kelas 4 SD, ulangan umum gue lumayan. Anyway, jadi Pelagianism itu adalah tipe yang maksudnya ini adalah ajaran yang salah gitu ya. Pada saat itu berkembang karena lumayan populer gitu. Kalian nanti coba kalau misalnya itu cari research sendiri, itu banyak tentang Pelagianism. Pelagianism itu adalah ajaran yang mengatakan bahwa kita bisa mencapai keselamatan melalui usaha kita sendiri. Terus gue kayak pertama kali dengar itu kayak, hah? Jadi selama ini gue ini dong penganut paham Pelagianisme. Gitu, kayak kita mikirkan, mohon maaf ini ya, bukan bermaksud bagaimana untuk teman-teman kita yang suka menasehati, atau misalnya sepupu-sepupu, atau om tante gitu yang suka bilang, aduh kurang doa sih kamu. Mungkin coba doanya lebih banyak lagi mungkin, atau mungkin ke gerejanya, mungkin ke misanya, mungkin bisa seminggu bisa 3 kali gitu, atau gimana. Terus gitu, kayak emfasisnya ke dalam diri kita, kayak mungkin, karena kita kurang, bawaannya gitu terus, bawaannya karena kita kurang, jadi Tuhan nggak sayang kita kurang. Itu lama-lama akan keserap gitu di otak gitu. Jadi kalau kita doa, bawaannya bukan, aduh Tuhan, tolong nih,
ampuni aku orang berdosa, aku mau minta supaya bisa berusaha lebih kuat lagi. Itu yang ideal gitu ya. Kalau kita menganut paham Pelagianism itu, akan jadinya, aduh Tuhan, besok deh gue rosarionya 3 kali lagi deh supaya engkau mencintai aku. Itu yang benar-benar tetot, salah gitu, benar-benar tolonglah kalau misalnya ada satu hal yang kalian jangan lupa pada hari ini, janganlah menganut paham Pelagianism itu gitu. Karena dari zaman Santo Agustinus, 5 abad keempat, abad kelima gitu, dia udah melawan tuh orang-orang yang masalah menginterpretasi gitu ya, yang bisa merasa kalau kita bisa diselamatkan dalam diri sendiri. Kalau kalian pernah dengar Apostolic Exhortation-nya Pope Francis, yang Gaudete et Exsultate, ini gue ada yang dalam bahasa Inggris, jadi gue baca yang bahasa Inggris aja ya. Ada satu nih, yang tentang Pelagianism, yang Paus bilang, ini lumayan menyebar di zaman sekarang gitu. Nomor 48. The same power that the Gnostics attributed to the intellect, others now began to attribute to the human will, to personal effort. This was the case with the Pelagians and Semi-Pelagians. Now, it was not intelligence that took the place of mystery and grace, but our human will. It was forgotten that everything depends not on human will or exertion, but on God who shows mercy, and that He first loved us. Ini gue suka banget nih ini, karena bahkan untuk mencintai aja, itu bukan datang dari diri kita sendiri. Itu karena Tuhan udah mencintai kita duluan. Itu dari 1 Yohanes 4, ayat 19. Jadi selama ini gue mikir, hah? Kok gitu ya? Gitu. Kayak sebenarnya yang kapasitas kita untuk mencintai, kapasitas kita untuk melayani, kapasitas kita untuk berbuat baik, itu datangnya dari Tuhan. Gitu. Maksudnya, kita tahu sebenarnya mungkin dari sisi, oh ya ini semua dari Tuhan, tapi kadang-kadang begitu kita melakukan sesuatu, misalnya kita melayani atau apa gitu, kadang-kadang lu ada poin, at least pengalaman pribadi gue, yang gue merasa, kayaknya gue udah mati-matian, sampai jungkir balik, tapi nggak ada orang yang datang, nggak ada orang yang mau dengerin gue, nggak ada yang pada cuek gitu, dan akhirnya lu akan merasa frustasi, dan burn out gitu. Itu satu. Dan lama-lama nyerah gitu. Tapi kalau kita mikir kalau ini semua udah diatur sama Tuhan, datangnya dari Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Kayak Yesus kan bilang kan, tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Kita akan lebih, walaupun nggak sesempurna itu gitu, pasti kita akan lebih merasa kalau oke, kalau emang Tuhan maunya begini sekarang, ya udah. Bukan berarti pasif loh ya. Ini satu lagi gitu, maksudnya it has to be balance gitu. Kita berusaha dengan ridho Tuhan gitu, dengan apa namanya, dengan iman. Tapi kalau udah ya jangan menyalahkan diri sendiri dan merasa oh ya mungkin karena kemarin gue kurang doa. Itu bagus kalau kurang doa itu mengarah kepada perkembangan habit yang tadi itu. Oh ya mungkin ini deh, gue kurang dengar Tuhan nih, mungkin gue akan lebih berusaha lagi besok. Tapi bukannya menyalahkan diri sendiri karena gue kurang doa. Iya kan, perbedaannya emang agak tipis gitu. Tapi kalau kita, kayaknya kuncinya cuma 2. Segala sesuatu datang dari Tuhan, dan dengan keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan. 2, kita diajak Tuhan untuk bekerja bersama Dia gitu. Jadi bukan kita kerja sendiri. Oke. Ini by the way bagus exhortation-nya Pope Francis kalau misalnya ada yang sempat baca. Kan lagi walaupun sebagian gitu, semoga ada terjemahannya juga jadi mungkin lebih gampang gitu. Oke, poin yang terakhir. Oke. Semua Tuhan yang atur dan nggak ada yang segala sesuatu yang terjadi ini tidak ada yang di luar kehendak atau pengetahuan Tuhan. Terus orang kan ternanya, oh gimana nih kalau misalnya orang-orang bisa kayak COVID gitu ya? Emang Tuhan menghendaki? Nah ini topik yang lebih gede lagi. Jadi ada dua gitu maksudnya.
again ini dari Thomas Aquinas juga, Tuhan menghendaki, benar-benar Tuhan menghendaki sesuatu itu terjadi, atau Tuhan bukan membiarkan secara pasif ya, maksudnya Tuhan membiarkan gitu, hal itu terjadi untuk membawa kebaikan yang lebih baik lagi, tapi di luar imajinasi kita gitu. Jadi kayak tadi di doa pembukaan juga udah disebut, maksudnya gini nih, aduh harus stay di rumah apa segala macam, rasa khawatir gitu kan, yang nggak bisa kemana-mana. Tapi kita jadi bisa ngumpul dari mana-mana, kita bisa ngumpul jadi satu gitu, maksudnya dari berbagai negara yang mungkin kalau misalnya kalian cuma ada di satu paroki doang atau bagaimana, yang nggak bisa terjadi gitu. Itu satu, Tuhan yang ngatur. Apalagi kalau misalnya kita lagi udah pelayanan udah berapa lama, lagi di tahap yang lagi berbuah gitu. Ini berbuahnya juga datangnya dari Tuhan. Jadi bukan gara-gara gue, oh ya gue udah atur nih ngejemputin orang-orang, mereka datang gara-gara gue. Iya, tapi itu Tuhan pakai lu untuk ngejemput orang gitu misalnya. Contoh ya, misalnya at least waktu kita di Perth gitu, atau mungkin di Melbourne juga gitu. Kalau di Indonesia ya lebih mandiri kali ya, lebih datang sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita jatuh di dalam discouragement itu, misalnya, aduh, gue berasa gue udah berbuah, tapi kenapa nih orang-orang nggak dengerin atau nggak datang, atau misalnya kita kecewa karena tidak membuahkan kerja kita tidak membuahkan hasil yang kita inginkan. Again, safety net-nya itu adalah cinta kasih Tuhan, karena dia sudah atur semuanya, dia udah ngeliat. Karena temen gue ada yang bilang gitu, kalau kita bisa ngebayangin, kita nggak bisa ngebayangin secara full gitu. Tuhan ngeliat hidup kita itu di dalam satu instance gitu. Kita udah ngeliat kita dari lahir sampai mati, dan tengah-tengahnya itu ngapain. Jadi Tuhan udah tahu, ini akan terjadi gitu. Ini akan terjadi, dia akan nelpon orang ini pada jam ini, ya, Tuhan udah tahu lah semuanya gitu. Kalau kita mikir begitu, emang di saat kita kecewa, dan di saat kita jatuh, itu nggak enak emang. Tapi, kalau kita ingat aja sedikit, walaupun secuil apapun, cinta kasih Tuhan yang tadi udah melampaui imajinasi kita, melampaui diri kita, ya God willing lah, kita nggak akan terlalu goyah gitu. Ya goyah pasti goyah lah, namanya juga manusia ya. Dan itu perlu diingatkan juga, dan bukan karena kita udah beriman, terus kita merasa goyah, kita merasa ragu. Hal yang paling bahaya adalah nyalahin diri sendiri. Again, itu balik lagi ke Pelagian itu. Nyalahin diri sendiri karena, kenapa ya? Harusnya kan gue nggak begini gitu. Padahal itu Tuhan mengizinkan itu terjadi, dan jangan nyalahin diri sendiri. Maksudnya, stay lah sama Tuhan gitu ya. Dan poin yang terakhir, sorry. Ya. 5 menit lagi. 5 menit, sip. 2 menit. Hidup untuk Tuhan dan orang lain, itu balik lagi ke commandment yang pertama, dan menurut gue adalah satu hal yang mengconnect cinta kasih sama yang Yesus bilang, apakah perintah yang paling utama sama perjanjian lama. Jadi itu semua itu nyambung gitu. Yang penyambungnya itu adalah cinta kasih. Dari zamannya Musa, terus Yesus bilang, ya itu peraturannya nggak ganti kok. Cintailah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan cinta sesama. Terus habis itu, hal itu ya, yang tengah-tengahnya Yesus gitu ya. Ini Musa, ini Yesus, ini Paulus gitu. Jadi benar-benar, kalau kita nggak bisa ngelihat benang merahnya gitu, ya itu adalah cinta kasih. Dan menurut gua, itu adalah hal yang paling utama gitu. Dan tidak, cinta kasih itu nggak akan pernah mengecewakan kita gitu, karena akan selalu memberikan hal-hal yang baru. Begitu. Thank you. Terima kasih, Diakon. Ini maaf sebelumnya, aku potong waktunya karena ternyata pertanyaannya cukup banyak. Jadi, ini habis ini aku langsung bacain beberapa pertanyaannya dulu. Mungkin aku info dulu ke teman-teman semuanya yang udah list pertanyaannya. Kalau sampai di session ini belum sempat kejawab, mungkin nanti kalau misalkan Diakon ada email atau ada contact person yang mereka mau tanya lebih dalam lagi, lebih lanjut karena masih penasaran, semoga diperkenankan, tapi itu balik lagi ke Diakon juga, bersedia atau enggak. Dan jadi buat teman-teman yang belum sempat kebaca pertanyaannya, masih tetap ada kesempatan, oke? Aku akan bacain dulu yang pertama. Ini mungkin aku coba try
put in konteks ya Diakon ya, nggak literally sama persis dengan maksudnya pertanyaannya nggak literal begitu aja. Jadi dalam konteks usaha, tadi kan ada sempat dibilang juga tentang berusahalah. Dan salah satunya itu kan usaha itu membangun sebuah kebiasaan baik. Untuk membangun sebuah kebiasaan baik, kita kan sebenarnya tuh perlu environment, perlu lingkungan yang baik juga gitu ya. Itu salah satu indikatornya. Apakah kita sebaiknya sebelum berpikir tentang kebiasaan baik itu, kita mengubah dulu kebiasaan buruk kita? Nah, pertanyaannya, hal pertama apa yang harus dilakukan untuk mengubah kebiasaan buruk tersebut? Kalau mau nanya kebiasaan buruk gue, tanya adek gue. Apa ya? Menurut gue step yang paling pertama itu meng-acknowledge kalau lu punya kebiasaan buruk. Misalnya, gosip gitu. Susah sih untuk sesuatu yang udah istilahnya udah melekat sama diri kita udah lama, untuk ngilangin itu bisa, tapi ya butuh waktu gitu ya, satu. Jadi, satu itu meng-acknowledge problemnya, dua, minta tolong orang untuk ngingetin, atau misal untuk bantu, atau untuk jadi accountability partner gitu ya. Ngomong deh, either ke teman, kalau bisa sih, yang banyak-banyak itu satu, atau mungkin dua. Jadi cari accountability partner gitu. Kalau gue udah mulai ngomongin orang, tolong gue disikut atau gimana gitu. Contoh ya, kasarnya begitu. Yang ketiga itu adalah menurut gue banyak kalau bisa ada kesempatan. Again, gue nggak tahu situasinya kalian sekarang bagaimana. Kalau datang ke sakramen pengakuan dosa, coba untuk lebih reguler gitu. Bukan necessarily lebih sering, kalau lebih sering lebih bagus, tapi saya juga jangan langsung jeder gitu ya, langsung gue mau ngaku dosa tiap 3 hari gitu. Ya jangan juga. Maksudnya, untuk ngingetin kita aja, rahmat Tuhan ini, rahmat Tuhan yang bisa membantu gue untuk ngilangin kebiasaan buruk. Menurut gue tuh 3 itu penting sih. Ya mungkin, kalau misalnya punya teman atau apa gitu, Tuhan juga bisa berbicara lewat teman-teman kalian. Jadi jangan rule out possibility itu gitu. Oke, semoga terjawab. Selanjutnya ada pertanyaan juga. Tadi kan dibilangin salah satu karunia yang lebih utama dari semua karunia itu adalah cinta kasih. Mungkin nggak sih seseorang itu punya karunia cinta kasih, tapi dia nggak punya karunia yang lain? Dan karena itu dianggap lebih, apakah itu cukup? Kalau gue nggak salah ingat, kalian ada tahu Santa Teresa of Lisieux, dari anak-anak Yesus kalau nggak salah. Yeah. Dia bilang, my vocation is to love. Selesai gitu. Menurut gue bersyukurlah kalau kalian mempunyai karunia cinta kasih itu ya. Dan itu menurut gue lebih dari cukup, tapi perlu diingat juga gitu, ini bener nggak cinta kasih, gitu kan. Kalau itu memang karunia itu dari Tuhan datangnya, itu akan kelihatan tanpa kalian harus bilang, by the way, gue punya karunia cinta kasih loh teman-teman. Itu enggak kayaknya ya, itu berarti bukan karunia cinta kasih gitu. Jadi kalau di sekeliling kalian, keluarga, teman gitu, bisa merasakan itu gitu, karena karunia cinta kasih ini kan selfless ya. Jadi seringkali kita tuh nggak ngerasa kalau kita tuh udah punya karunia cinta kasih itu gitu. Tuhan udah kasih gitu ya. Kayaknya nih lu udah siap deh untuk terima ini gitu. Gua kasih lah sedikit lebih tambah lagi. Biasanya itu lebih nggak ngerasa. Karena orang lain yang akan ngelihat. Gitu menurut gue sih. Dan itu karena cinta kasih itu, kalau ngikutin Santo Paulus bilang ya itu lebih dari cukup. Oke, semoga terjawab. Selanjutnya, ada pertanyaan juga. Bagian dari usaha kita untuk mengejar karunia-karunia itu adalah dengan punya mindset work-life balance. Jadi mungkin kalau aku baca pertanyaannya, lebih kepengen tahu sih, gimana caranya untuk mengimbangi kehidupan usaha kerja dengan kehidupan sosial keluarga dan kehidupan rohani itu sendiri, yang mungkin dihubungkan juga dengan usaha untuk mengejar karunia-karunia tersebut.
hidup agak susah ya kalau kita harus apa namanya, aduh susah hidup. Kalau teman gue pernah bilang dulu zaman zaman SD kalau nggak salah, memori gue ingetnya gini-ginian. Dia bilang, oh Jakarta keras bung. Jadi ya istilahnya susah gitu untuk nge-balance segala sesuatu itu. Menurut gue sih prioritas dulu ya, cari prioritas. Kok gue jadi ke Mario Teguh ya? Apa namanya, kalau misalnya kalian punya waktu gitu, satu menurut gue untuk nge-audit waktu. Gue waktu untuk pelayanan, waktu untuk keluarga, waktu untuk diri sendiri. Waktu untuk diri sendiri itu penting. Itu audit itu. Kalau misalnya ngeliat, waduh ini kayaknya gue pelayanan kebanyakan, tapi gue nggak ada waktu tidur. Itu kayaknya mesti dibenerin juga sih. Karena kalau lu melayani tanpa tidur, itu jadinya egois juga gitu. Karena lama-lama lu akan burn out, dan di saat lu dibutuhkan, lu nggak ada karena lu sakit misalnya, amit-amit ya. Itu satu. Jadi menurut gue audit itu penting. Nomor dua, again, prioritaskan Tuhan gitu. Bukan berarti lu berdoa 23 jam sehari. Karena Tuhan juga bilang, kayaknya lu masih manusia, jadi lu masih butuh makan gitu dan segala macamnya. Tapi meluangkan waktu untuk Tuhan dan dikomitmenkan gitu. Misalnya, oke, gue untuk ini juga berkaitan dengan kebiasaan ya. Gue bersyukur sih, maksudnya gue di seminari itu karena kita di structure hidupnya, digembleng gitu supaya bisa nanti saat kita keluar udah kebiasaan. Jadi misalnya, oke, gue mau komitmen sesibuk apapun gue mau berdoa 1 hari 15 menit. Itu dikonsistenin gitu, 15 menit itu dikonsistenin. Jadi bukan kayak, aku mau berdoa untuk Tuhan 2 jam hari ini, terus kayak lupa gitu. Kayak yang penting, menurut gue konsisten, karena Tuhan akan menghargai, dan again, ini gue juga nyolong dari podcast temen. Jadi kalau kita kasih Tuhan 15 menit, dia akan isi itu 15 menit. Kalau kita komit ya. Dan semoga kalau bisa ada waktu lebih nambah gitu. Itu begitu. Itu tadi nomor berapa ya? Nomor 2 ya. So, audit sama komitmen. Terus yang ketiga adalah tadi apa ya? Gue kepikiran sih lupa. Itu lebih ke arah waktu untuk diri sendiri itu bukan egois ya, tapi itu untuk sebenarnya waktu kalian untuk Tuhan gitu. Karena kalau kalian sendiri, sebenarnya kalian nggak sendiri karena ada Tuhan gitu di dalam di dekat kalian, di dalam diri kita malah. Jadi jangan takut untuk sendiri, dan kalau bisa disiplin dengan waktu istirahat juga. Ya bukannya, gue juga sih susah itu kalau waktu istirahat tanpa pegang HP itu kayaknya susah. Coba deh istirahat atau misalnya ambil 1 hari gitu tanpa elektronik atau tanpa apa, tapi misalnya baca buku atau misalnya atau ngajak ngobrol temen dekat gitu, atau kalau sama keluarga lah. Jadi menurut gue itu sih 3 itu. Jadi audit, terus develop habit dan komitmen, terus yang ketiga harus disiplin sama waktu untuk diri sendiri dan otomatis untuk Tuhan. Oke. Supposedly clear. Nah, sekarang aku mau buka kesempatan buat teman-teman yang mungkin belum sempat ngechat di chat box. Ada yang mau pop up langsung nanya? Silahkan, boleh langsung nyalain videonya. Jangan malu-malu. Mari, mumpung diakonnya masih ada di sini. Ya, giliran ditanya nge-freeze. Gimana ini? Valen, Ya udah, siapa mau nanya? Valen. Valen mau nanya. Len, lu mau nanya, Len? Tapi dia nggak ada suaranya. Oh, ya udah. WA gue aja, WA gue. Bener. Kedengeran nggak? Valen ya? Mana sih, Len? Gua. Iya, lu mau nanya apa? Melisa itu, Melisa. Oh, Melisa. Oke, silakan Melisa.
ini gue mau nanya ya, ini nih. Tadi ada question 1, 2, 3 ya, yang di share Valen di chat. Yang itu yang sering terdapat istilah work-life balance. Bagaimanakah cara yang ideal untuk mengimbangi usaha atau kerja dan kehidupan sosial atau keluarga dan kegiatan rohani? Sorry. Gue mau nanya soal yang ini yang kaitan sama question ketiga. Jadi gimana ya, kayak kayak minggu lalu sih kayaknya kalau nggak salah udah ada ini pertanyaan pernah ditanyain juga ke grup gue gitu waktu padi minggu lalu. Cuman ini gantian gue yang pengen nanya nih. Boleh ya, nggak apa-apa. Ya ini maksudnya kan gue bingung, kayak kadang kan orang kalau udah ya pangkat tinggi gitu ya, terus kan kayak misalnya kerjaan di kantor banyak, sibuk dan segala macam, jadi makin nggak punya waktu lah, alasan nggak punya waktu kegiatan rohani dan segala macam. Nah ini baru banget nih kejadian gue sendiri gitu ya. Bukan orang yang berpangkat gitu, tapi memang gue baru join dengan suatu bisnis di satu perusahaan lah gitu, tapi gue bukan sebagai karyawan di sana, gue sebagai yang ya kayak financial advisor gitu lah, tapi ya gue dan kawan-kawan ngomongnya bisnis sih gitu. Nah leader gue ini kemarin ini sempat bilang, karena kan sebenarnya gini, ini kan kita panen setiap hari Senin ya, maksudku ya panen dan padi kan setiap hari Senin gitu kan ya. Sebenarnya setiap hari Senin, setiap Sabtu dan Sabtu gue ada training dengan perusahaan tersebut, dan kalau Senin siang dan Senin malam itu sebenarnya gue ada kayak kelas buat motivasi gitu loh, untuk gimana caranya kayak yang dari Senin sampai Jumat udah capek kerja, Mas Senin malam nih di burn gitu, dibakar semangatnya lagi gitu. Tapi kan kalau yang Senin malam kan ini bentrok nih sebenarnya. Kayak tadi gue ikut kelas jam 6.45, terus jam 8 gue pindah ke sini. Makanya tadi gue gak telat, tadi kan jam 8:15 gue baru pindah. Sayang kan kalau ngedengerin cuma 1 jam gitu, gue belum dapet apa-apa istilahnya. Nah, gue sering banget ngomong sama leader gue ini bahwa, aduh sorry, gimana ya, aku Senin ini bentrok nih gitu kan, ada panen ada padi juga gitu, gimana, aduh sorry deh bolos kelas. Tapi terus leader gue kemarin bilang, Mel kamu nggak bisa terus-terusan bolos kelas, karena kalau kamu bolos kelas nanti ilmunya nggak dapet gitu kan. Sorry, video gue belum dinyalain dari tadi ya. Maaf, lupa, nggak nyadar. Ya, soalnya kalau kamu terus-terusan bolos kelas setiap hari Senin, nanti kamu nggak dapet nggak dapet ilmunya, nanti kamu nggak kebakar-bakar. Maksudnya kayak ya kamu nyantai-nyantai aja, nanti malah nggak kerja gitu, maksudnya gitu. Jadi males-malesan gitu kan. Maksudnya nggak ada perbaruan ilmu gitu. Tapi kan gue bilang nggak bisa gitu. Nomor satu gue penting cari Tuhan dulu lah gitu kan. Gue sempat ngutip, ini telepon ya sama leader gue gitu. Terus gue sempat ngutip yang yang ayat, carilah dulu kerajaan Allah maka semua akan dipenuhkan kepadamu itu dulu. Kan aku bilang prinsip aku dari dulu juga, dari zaman aku sekolah maupun itu ada ujian atau ada apa, ada konser atau ada apa, pasti kalau malam sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya ada doa dulu, gue pasti akan ikut doa dulu gitu kan, sama dengan panen ini. Jadi gimana pun gue nggak bisa skip panen, gitu sama leader gue kan. Nah, tapi terus akhirnya gue mikir, gue jadi dilema sendiri nih, gimana gitu ngadepin antara itu dua gitu. Ya itu gue mau nanya itu aja, gimana kalau kayak gitu gimana ya, jadi biar gak dilema juga gitu. Kayaknya selama kita hidup di dunia, dilema itu akan terus menghantui kita gitu ya. Oke, susah sih ya. Apalagi kalau misalnya kalian, aduh baru mulai kerja atau baru ada posisi yang ada agak beda atau agak bagus. Gue juga nggak bisa kasih jawaban sih, actually.
Tapi menurut gue kalau ayat yang tadi Melisa ya, atau Iya. kalau misalnya Iya. ya, ayat yang lu pegang itu bener sih, ya carilah dulu kerajaan Allah gitu. Kalau emang, tapi at the same time, again kan kerja itu juga tadi kayak kita udah bahas di awal, itu juga Tuhan menghendaki kita untuk kerja dan berusaha kan. Betul. Kalau misalnya primary, of course kita harus tanya. Dan gue salut gitu, lu sempet ngecek sampai mau ngomong nggak nih sama leader gue gitu segala macam. Yang kita kan pekerjaan kita itu untuk penghidupan segala macam, itu penting gitu ya. Kalau misalnya nggak ada jalan lain untuk misalnya mau follow up kelas atau bagaimana, gue juga nggak tahu ya. Misalnya gue juga kayak lagi mikir on the go aja. Ya menurut gue cari cara lain untuk bisa involve di panen tanpa, maksudnya dengan waktu yang lain atau gimana. Emang menurut gue itu yang penting itu adalah kita lihat dulu prioritas kita nih pada saat ini tuh ada di mana gitu. Kalau misalnya gue kerja untuk menghidupi diri gue, untuk bertahan hidup, segala macam, yang Tuhan juga mau, supaya gue bisa lebih melayani lebih lanjut lagi. Gue nggak tahu ya, ini maaf ya kalau misalnya leadernya panen gitu. Misalnya mau ngambil waktu off lah sebentar, atau misalnya harus, menurut gue diomonginnya dua arah sih. Jadi ngomong ke supervisornya juga, tapi ngomong sama ke leadernya kalian di panen juga gitu. Dan dilema itu pasti akan selalu ada karena Santo Paulus juga bilang, bahasa, maaf ini bukan gue sok cinta Laura ya, tapi bahasa Inggrisnya discernment gitu. Discernment itu adalah memilih, bukan memilih satu hal, satu baik, satu buruk. Jadi antara, misal lu nggak ngapa-ngapain, contoh ya, nggak ngapa-ngapain Senin malam, antara gue panen atau gue, I don't know, ke mall terus nyantai-nyantai. Itu menurut gue bukan discernment, karena itu dua itu jelas gitu. Gue ada komitmen di panen, yang satu gue cuma leha-leha karena gue malas. Karena ini dua-duanya ini baik loh, hal yang baik loh ya. Bukannya bekerja itu hal yang buruk, jadi bekerja itu hal yang baik, di panen juga hal yang baik. Dan Tuhan itu akan tunjukin dalam waktunya dia, yang dia mau, itu apa gitu. Kalau emang jawaban dia untuk kerja, kalau misalnya setelah doa dan konsultasi, emang ternyata, kayaknya gue harus kelas, ya itu mungkin lu bisa ngomongin gitu ke leadernya panen, atau sebaliknya. Jadi menurut gue itu butuh discernment dan doa, dan dua butuh dialog sih, jangan lupa kedua pihak. Jadi juga jadi bukan hanya ke bos doang, tapi juga ke orang teman-teman panen juga misalnya gitu. Oh iya, Diapon, sorry, tadi ada yang ketinggalan sedikit. Gini, kayak leaderku ini kayak sempat bilang bahwa kita di sini kerja kan semua juga sacrifice, Mel. Jadi kayak ada yang waktu pelayanan gerejanya dikurangin, waktu belajarnya dikurangin, atau termasuk juga dengan waktu PA-nya dikurangin. Tapi nanti kalau misalnya kamu udah mulai jalan, udah dapat uang sekian gitu, nanti kan kamu bisa balik lagi gitu. Terus dalam hati aku kalau kayak gitu kayak istilahnya kayak gue cari Tuhan kalau gue udah mapan dong gitu. Kalau sekarang gue lagi butuh kerja, gue kerja dulu aja gitu. Maksudnya kayak gimana sih, kayak kalau lagi seneng aja, kayak lagi seneng baru cari Tuhan, kan itu nggak bener juga gitu maksudnya. Tapi dalam hati lu ngebalasin leaderku, begitu nggak? aku nggak berani. Iya. Tapi dalam hati lu, dalam intensi lu, hati yang paling dalam, lu nyari Tuhan pada saat senang-senang doang atau enggak? Ini sorry, aku jadi kayak interogasi begini. Maksudnya, gue yakin enggak gitu. Gue yakin maksudnya dari hal yang lu bilang tadi barusan, lu pengen nih melayani, tapi at the same time lu juga pengen kerja. Dan dua-duanya itu, again, as I said, gitu tuh hal yang baik. Kalau misalnya, nggak tahu ya, kalau Tuhan tuh bisa kasih, Tuhan bisa bilang gitu, oke, saatnya lu kerja dulu, dan mungkin lu pos pelayanan. Kalau misalnya itu emang datangnya dari Tuhan, itu akan membawa kedamaian dan bukan membawa gonjang-ganjing. Kalau itu masih gonjang-ganjing, itu berarti datangnya bukan dari Tuhan, menurut gue ya. Ada loh, maksudnya gue nggak bisa dipungkiri. Misalnya, kalau misalnya Tuhan mau bilang, oke, lu kerja dulu, itu pasti, again, buah-buah roh itu adalah salah satu adalah damai gitu ya.
Dan kita nggak tahu rencana Tuhan akan kayak gimana. Mungkin lu bisa melayani dengan cara lain. Atau mungkin lu bisa melayani dengan cara yang lu nggak kepikiran sebelumnya gitu. Jadi, menurut gue, again, maaf, nggak bisa kasih jawaban, tapi dibawa dalam doa, discernment, sama ngomong sih. Dan jangan pernah merasa, jangan terlalu sering menyalahkan diri sendiri. Karena menurut gue itu nggak sehat. Karena tadi kayak gue bilang gitu, jangan kita harus sadar sama kesalahan kita, cuma jangan terlalu dibejek-bejek gitu. Karena tadi yang lu share barusan, gue merasa kalau itu bukan keinginan lu untuk nyari Tuhan pada saat senang-senang doang, gitu loh. Dan gue yakin maksudnya intensi lu akan lebih dari itu. Sorry yang nggak bisa ngasih jawaban ya, maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Thank you, Diakon. Mel, by the way, pertanyaan lu nohok banget sih. Itu sering jadi dilema gue juga. Oh, maaf, gue nggak ngerti. Sorry. Enggak, justru bagus. Jadi gue ya, mau nanya, emang dijawab. pas Oke, gue mungkin kepikiran aja gitu. Ya, mungkin ada juga yang mau sharing juga kayak Melisa, yang ceritanya perlu dibahasakan dengan lebih komprehensif dan chatbox nggak cukup. Karena chatboxnya cuma 150 kata kalau nggak salah. Jadi Maaf, boleh kepanjangan. teman-teman. No, justru bagus. Ada Karena juga kalau di yang mau chatbox juga sharing. takut nggak bisa kelihatan konteksnya ya, jadi kayaknya. Yes, benar. Karena ini gue juga agak pakai menujum gitu sih, nebak-nebak pertanyaannya. Siapa sorry tadi? Ada yang bersuara? Jessica Parami nih. Lu jauh-jauh lu ya. Kuota mahal, mendingan lu nanya. Daripada lu udah buang kuota nih ya, nggak nanya. Wah, parah dah. Gue nggak tahu mau nanya apa. Gak bercanda ya. Ya udah boleh. I guess like when you said jangan nyalain diri sendiri terlalu banyak kalau misalnya lu udah berusaha. I guess it's more like how do you know if you've put in enough effort and ya udah itu semua rencana Tuhan, or like masih ada sedikit kapasitas untuk lu untuk coba lagi. I think that's my question. Pertanyaan susah loh, Jess. Karena itu menurut gue akan seumur hidup kita akan struggle dengan itu sih. Aduh, ini udah ini nggak ya? Udah cukup belum nih barusan gitu usahanya gitu. Apakah gue bisa lebih semaksimal mungkin? Menurut gue sih, kayak misalnya contoh kita mesti ngerasa kalau misalnya yang penting menurut gue adalah Tuhan itu Tuhan dan kita bukan Tuhan. Itu prinsip nomor 1. Dan Tuhan udah kasih kita kapasitas untuk mikir, untuk bekerja. Kan kita dibuat di dalam ininya ya, kayak His image and likeness gitu. Jadi kita punya kapasitas untuk untuk kayak dapatlah secuil gitu yang Tuhan kasih ke kita gitu ya, untuk bekerja, untuk menciptakan sesuatu, untuk build relationship segala macam. Menurut gue kalau misalnya threshold-nya itu adalah di saat kita ngerasa pada saat momen di mana misalnya lu duduk dan lu mikir, oke, ini gue dalam 3 hari ini gue udah belajar sebisa-bisanya, again, dengan ekspresi sebisa-bisanya itu juga bisa ini kan, setiap orang berbeda gitu. Kayak misalnya gue setiap 45 menit gue harus bangun, kalau nggak gue ke distract gitu misalnya gitu. Atau misalnya gue harus setiap berapa lama harus bangun dan jalan atau segala macam. Kalau kalian udah ngerasa, oke, ini gue udah melakukan apa yang harus gue lakukan, tapi hasilnya juga masih belum bagus, itu menurut gue ada 2 hal. Yang satu, berterima kasih sama Tuhan dulu, karena lu udah dikasih waktu dan kesehatan dan usaha yang lu udah ngelakuin gitu hal ini. Kalau misalnya lu merasa kurang, itu menurut gua bagus karena
kita nggak akan pernah bisa sempurna gitu kan. Dan pasti selalu ada yang lacking, dan ya thank God juga gitu untuk hal yang lacking itu gitu. Karena cuma Tuhan yang bisa isi. Kalau misalnya hasilnya juga nggak bagus, menurut gue hal yang pertama adalah jangan nyalahin diri sendiri, karena ya itu jadi balik lagi ke si Pelagian ini gitu. Karena oke, kalau misalnya emang Tuhan berkehendaknya begini, tapi dalam diri sendiri juga kita harus jujur, bukannya kita males nggak ngapa-ngapain terus, oh Tuhan besok gue ujian pengen dapat 100 gitu tanpa ngapa-ngapain, ya itu ya enggak lah. Ya maksudnya Tuhan akan kasih, ya kalau Tuhan mau kasih mujizat dia juga bisa gitu. Itu beberapa kali terjadi sama gue sih. Tapi menurut gue satu lagi itu adalah kalau di saat kita udah mulai nyalahin, kalau di saat hal yang lacking itu kita udah mengarah, gimana ya cara ngejelasin ini ya. Di saat kita melihat suatu kegagalan atau hal yang kurang, kalau kita tidak mengarahkan itu ke Tuhan, dan itu udah muter ke diri kita sendiri, dan nyalahin, itu menurut gue saatnya kita stop, dan kita bilang, oke, enggak. Karena ini terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun gue tahu ya, itu kegagalan itu menyakitkan gitu. Pope John the 23rd, I think, dia tuh tahun 1959, tahun 59 sampai tahun 62, 63 gitu ya. Lu bayangin dong kerjaannya paus gitu. Salah satu ada famous line-nya, dia bilang, sebelum dia tidur, dia bilang, God, this is your church, I'm going to bed. Jadi dia bilang, Tuhan ini gereja lo, gue mau tidur nih sekarang gitu. Jadi dia melakukan hal yang harus dia lakukan. Ada juga pepatah, siapa yang ngomongnya gue nggak tahu ya, lupa sih. Maybe ada satu santo ya, John Berkman kalau nggak salah, tapi ntar gue jangan don't quote me on that. Dia bilang gitu, lakukan apakah yang harus lo lakukan. Di Latin lebih pendek sih, age quod agis. Kalian pasti pernah dengar gitu. Lakukan apa yang lo harus lakukan. Jadi misalnya hari ini gue mau belajar, kayak pasti kalian udah tahu dong dengan pengalaman atau gimana, gue mau belajar 2 jam gitu. Oke, 2 jam. Di saat malam, kalian udah mikir, tadi gue belajar 2 jam nggak? Oh, enggak. Gue ke distract sama apa? Oh, misalnya nyokap gue minta tolong. Itu menurut gue distraction yang bagus ya. Karena Tuhan tuh taruh nyokap lu di momen itu, di saat lu lagi gencar-gencarnya nih, lagi udah mau mulai, oh, kayaknya gue lagi udah mulai baca, terus dia minta tolong lu cuci piring gitu. Itu menurut gue lumayan melatih humility kita juga sih. Jadi, kita ngerasa kita udah berkontra, padahal again Tuhan itu Tuhan dan kita bukan Tuhan. Jadi menurut gue itu juga butuh art sih ya, Jess ya. Maksudnya to look into that. Tapi reaksi pertama jangan pernah nyalahin diri sendiri, tapi bersyukur aja apa yang udah terjadi. Kadang-kadang kita udah ngelihat yang bagusnya segini gitu, yang gagalnya cuma segini, tapi kita lihat yang gagalnya doang, kan nggak fair. Menurut gue sih gitu sih. Oke, thank you Kak Adi. Semoga menjawab, Jessica. Mungkin itu kebetulan, bisa juga menjawab pertanyaannya Monica ya, terkait bagaimana lebih mencintai diri sendiri. Artinya jangan lebih banyak menyalahkan diri sendiri, tapi berpikir bahwa ya memang itu rencananya Tuhan juga. Nah, Diakon Adi, ini adalah pertanyaan penutup. Ini adalah pertanyaan pamungkas yang harus ditanyakan di semua pertanyaan sharing oleh Diakon atau Frater ya. Jadi, ini sekalian menyambut pertanyaannya Valen ya, sekalian Len nutup pertanyaan hari ini. Gimana caranya kita bisa tahu panggilan hidup kita? Mungkin ini juga berhubungan sama karunia-karunia yang tadi juga. Apakah itu untuk menikah dan memiliki pasangan hidup, atau selibat, atau kalau konteksnya yang ditanyakan oleh Valen, bagaimana caranya diakon menemukan panggilan hidup tersebut? Boleh di-sharing kan? Aduh, tanya anak mudik ke Melbourne, dan gue udah pernah ngomong kayaknya. Atau tanya Jess yang udah pernah di Perth dan Melbourne. Oke. Singkat aja, yang pertama, menurut gue, untuk memilih jalan hidup, satu, itu perlu di-acknowledge kalau Tuhan jarang banget, apalagi, bukan yang nggak mungkin ya, Tuhan tuh jarang bisa bilang ke kita langsung, tiba-tiba dengar suara, gue mau lu jadi Romo, gitu. Itu akan gue malah jadi takut ya, kalau misalnya begitu ya.
Jadi menurut gue tadi balik lagi ke konsep discernment itu, discernment of spirits. Santo Ignatius Loyola itu terkenal dengan konsep, dia ngambil ide dari Santo Paulus kayaknya ya, kalau nggak salah, tentang discernment of spirits. Jadi kalau misalnya lu dihadapkan dengan 2 atau 3 pilihan di depan gitu ya, yang 3-tiganya atau dua-duanya baik, aduh ini pilih yang mana nih? Kayak sinetron Indo gitu ya, pilih sama yang ini, sama yang ini. Discernment itu satu, bahkan di dalam proses untuk memilih itu, Tuhan tuh sebenarnya udah membentuk elu loh, untuk mengambil keputusan yang dia mau. Jadi bukan hanya sekedar panggilan hidup, tapi juga kerjaan, atau ya pasangan hidup, atau pelayanan nih, mau ngelayanin bagian mana nih, gue demen masak, tapi gue juga demen PowerPoint, gue bingung mau yang mana gitu. Di dalam satu, kalau kalian bener-bener, ini yang menurut gue lumayan, apa ya, again, it's more like an art of discernment gitu. Jadi bukannya ada teori-teorinya, terus kalian centang-centang, tapi kalian perhatiin kalau misalnya Tuhan mau menggerakkan hati kalian tuh kemana. Dan itu susah. Untuk mengambil keputusan, Saint Ignatius bilang, jangan kalian lagi happy banget, atau jangan kalian lagi sedih banget, harus lagi netral gitu. Jadi misalnya lu lagi masak nih tiba-tiba ya, misalnya nih, lagi masak, terus tiba-tiba ada yang napok gitu. Lu mending, bagus ya jadi seksi konsumsi. Gitu kan, misalnya gitu ya. Karena lu lagi on fire, lagi masak nih. Oh iya, gitu kan. Langsung iya aja gitu. Padahal, keputusan itu harus diambil di saat kalian lagi, ke detach dari situation itu, jauh dari situation itu, dan mikir, dan berdoa, di saat tanpa ada distraction yang lain gitu. Dan biasanya itu karena kalau kita begitu, kita akan lebih bisa mendengar suara Tuhan. Kalau untuk panggilan hidup, kalau gue sih ceritanya agak ribet ya. Maksudnya gue juga nggak nyangka, dan gue juga nggak kepengen jadi romo atau gimana. Yang uniknya adalah, jadi misalnya dulu kita di sekolah atau di paroki gitu ya, ada anak-anak seminari datang gitu ya, gue nggak berasa apa-apa gitu, kayak ya udahlah gitu ya good on them lah gitu. Paling di saat gue udah kerja, dan di saat gue ada suatu kayak kejadian di keluarga gitu, sesuatu event gitu yang nggak ada hubungannya dengan panggilan, tapi Tuhan pelan-pelan nuntun gitu ya, dan dia taruh event-event gitu, events yang di sekeliling lu, yang mengarahkan lu kepada hal yang dia mau. Pada saat gue ngerasa panggilan itu, jadi itu nggak datang kayak petir gitu, enggak ya. Kayak orang, kayak datangnya pelan-pelan gitu, itu susah dijelasin sih, datangnya itu benar-benar di saat lu lagi diem, lagi tenang gitu, ada ide aja, oh mungkin Tuhan mau panggil gue jadi romo. Itu gue takut tuh, gue freak out ya waktu itu ya, kayak misalnya, aduh, gimana nih, di saat posisinya juga gue udah kuliah, gue udah kerja gitu. Dan kayak, kayak lumayan nggak banget gitu loh istilahnya gitu. Aduh, kenapa sih kepikiran itu gitu, mungkin itu pikiran doang. Tapi waktu itu chaplain kita, si Romo Siri itu, yang kalau dia meninggal mungkin dia harus jadiin santo gitu dia bilang gini, kalau itu datangnya dari Tuhan, itu akan stay. Jadi gue tuh sebelum gue apply seminari itu gue nunggu 1 tahun. Jadi waktu itu juga penting. Jadi selain satu, remove dari situation, jangan decide pada saat lagi happy atau lagi sedih. 2, tunggu biasanya. Kalau misalnya Tuhan akan kasih, walaupun kesannya nih ya udah critical nih, kayaknya udah deket nih saat kita untuk nge-decide, Tuhan akan kasih itu bener-bener di waktu yang dia mau. Jadi menurut gue itu sih. Dan nomor 3 itu sabar sih, sabar sama diri sendiri. Kadang-kadang Tuhan itu diem, dia mau kita bertumbuh, jadi dia cuma bilang, gue gak mau jawab sekarang. Nah lo, itu yang paling berabe tuh, aduh ampun dah. Itu yang paling kayak, kayaknya kita pengen lebih jelas gitu ya. Kenapa kita pengen lebih jelas?
ada salah satu suster yang ngomong di seminar gue, dia ngomong karena secara umum manusia itu pengen kontrol, kita pengen tahu aja nih, gitu. Tahun depan gue di seminari, atau di biara, atau gue tetap lanjutin kerja, gitu. Gue harus ngambil keputusan sekarang. Tapi kalau Tuhan udah kasih, dia akan kasih itu dengan super abundance, dengan melebihi ekspektasi kita, dia kasih bukan hanya keputusan, tapi juga damai, sama dia akan kasih hal-hal lain yang lu nggak pernah pikirin. Jadi misalnya, puji Tuhan, maksudnya gue sekarang bisa belajar di Roma, itu juga bukan gue nge-apply atau gimana, atau kayak sendiri, itu juga benar-benar datangnya benar udah kayak datang hadiah dari Tuhan aja gitu. Maksudnya kayak kesempatan yang benar-benar gue treasure lah, yang berharga. Jadi kalau Tuhan mau kasih, dia nggak ngasih nanggung-nanggung. Dan kita harus sabar sama dia dan sabar sama diri kita sendiri. Karena dia sendiri udah sabar sama kita gitu. Jadi ya sabarlah. Kayak gitu. Wow, keren banget. Thank you, Diakon Adi. Semoga buat teman-teman semua yang nanya tadi terjawab pertanyaannya. Dan sekali lagi mohon maaf buat yang belum terjawab. Mungkin Diakon Adi nanti boleh share di chat box kalau memungkinkan further contact person, either email atau WhatsApp yang lebih convenient aja. Nah, selanjutnya sekarang kita kepengen mengkonklusikan nih apa yang sudah kita bahas hari ini. Tapi nggak di hari ini. Jadi kita mengundang teman-teman semua yang udah hadir hari ini di acara panen kita untuk datang minggu depan di acara padi. Which is padi itu adalah sesi di mana kita akan ngebahas tentang materi kita yang udah kita dengerin hari ini dari Diakon Adi secara lebih mendalam juga. Mungkin bukan hanya sekedar merangkum, tapi bisa jadi juga meluaskan juga, karena kita bisa dapat kesempatan untuk sharing langsung sama teman-teman kita yang bisa jadi juga punya masalah dan punya pertanyaan yang sama, seperti tadi gue dengan Melisa misalnya. Jadi akan lebih terbuka dan sangat diharapkan kehadirannya teman-teman. Nanti akan di-share pengumumannya di grup distrik maupun di grup panen. Jadi tenang aja. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang belum baru pertama kali hadir hari ini di panen, boleh isi link yang ada di chat box, link untuk pendaftaran. Ini udah di copy paste lagi nih sama Ines di paling bawah. Ini tujuannya supaya kita bisa keep kontak sama teman-teman semuanya, dan kalau ada informasi-informasi tentang kegiatan panen maupun padi, bisa tetap di follow up ke teman-teman. Terakhir, kita ingin membuka juga kesempatan buat teman-teman memberikan persembahan kasih untuk PA kita pada hari ini, di hari Senin tanggal 7 September. Kita membuka kesempatan untuk memberikan persembahan kasih sukarela lewat transfer dengan detail yang akan di-copy juga di chat box. Nanti ada nomor rekeningnya, kemudian akan ada keterangan namanya juga. Mohon diberikan deskripsi panen sesuai dengan tanggal hari ini, 8 September. Tujuannya apa? Tujuannya kolekte ini akan dipergunakan untuk kegiatan operasional panen online. Jadi nggak dilarikan kemana-mana. Dari kita untuk kita juga. Oke, itu saja teman-teman hari ini pengumumannya. Sekali lagi, Diakon Adi, terima kasih banyak sudah mengudara jauh-jauh dari Roma. Terima kasih banyak untuk insight-nya, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga bisa jadi pengalaman yang baik juga, baik buat Diakon maupun buat kita. Oke, itu aja. Dari pengurus panen yang lain, ada mau tambahan juga? Atau kita close? Tutup doa, Diakon Adi. Silakan. Oke, baiklah. Karena lagi ngebahas Santo Paulus, jadi gue kepikir kita tutup ada satu bagian dari surat Paulus pada Korintus yang menurut gue bagus untuk kita pakai untuk doa penutup. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, dan aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar.
tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih teman-teman. Nitip doa juga ya, karena gue sekolahnya masih lama, supaya rambut nggak ubanan, supaya bisa persevere lah. Jadi gue butuh doanya kalian juga. Thank you buat kesempatannya ya. Thank you, Diakon Adi. Langsung hening. Ya udah, thank you semua. Dadah. Thank you. Bye bye. Thank you semua. Bye-bye.